Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Rosi. Senang sekali saya Sofia Uliana Jihah bisa hadir kembali menemani sahabat Rosi di episode ke-9 Inovasi Agen Perubahan tahun 2025, yaitu Rosi, Ruang Informasi dan Edukasi. Program Rosi kali ini sedikit berbeda karena kita live-nya hari ini pada hari Kamis ya Pak ya. Dan juga kita mengundang dua narasumber sekaligus untuk membahas tema kita pada hari ini. Mungkin sebelum memulai, saya akan menyapa dulu teman-teman semua yang telah bergabung pada live IG kami. Halo semua teman-teman yang telah bergabung, Bapak ini dari Humas PN Barabai, ada Bapak Muhammad Arsyad, serta teman-teman dari PN Kandangan semuanya. Halo Bu Iis. Baik, saya akan langsung aja teman-teman semuanya ya, untuk memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Narasumber pertama untuk episode kali ini, yaitu dulu pernah menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Tabanan, dan penempatan pertama menjadi hakim di Pengadilan Negeri Gianyar. Sedangkan narasumber kedua pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Pati dan menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Pati dan penempatan pertama menjadi hakim di Pengadilan Negeri Kota Baru. Langsung saja kita sapa. Di sini ada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Bapak Ngurah Suradata Dharma Putra SHMH, dan Bapak Halo, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Bapak Eko Setiawan SHMH. Selamat sore, apa kabar Pak? selamat sore, baik Mbak. Ya, Kok Mbaknya nggak kelihatan? iya Pak. Ini, halo Pak Wakil. Halo Pak Eko, apa bisa ini? Langsung aja karena ini temanya berhubungan dengan calon hakim Pak. Dan kami tadi sudah menyinggung sedikit tentang penempatan pertama Bapak menjadi seorang cakim dan hakim. Mungkin Bapak bisa bercerita kepada kami pengalaman Bapak selama menjadi seorang cakim itu seperti apa. Pada Pak Ketua dipersilakan dulu Baik, untuk Assalamualaikum menceritakan. warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Mbak Sofi ya, Iya telah Pak. berkenan sebagai host dalam acara Rosi ini. Mohon maaf ya kepada para sahabat Rosi, saya sedang ada di perjalanan karena memang ada acara di Pengadilan Tinggi dan kebetulan acara perpisahan tersebut berubah menjadi acara duka. Karena kebetulan Bapak Hakim Tinggi yang melakukan kegiatan acara itu meninggal tadi, jadi kita sedang mengantar ke bandara untuk dibawa ke tempat asal beliau di Semarang. Jadi kita doakan semoga Bapak Hakim Tinggi Pak Dr. Sunarso diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menjalankan acaranya dan selalu senantiasa lancar. Baik, tadi telah topiknya di sini kan tentang inspirasi bagi calon hakim ya. Iya. Nah, calon hakim sekarang tuh dengan zaman saya dulu tuh agak beda tuh Mbak. Jadi kalau saya tuh tidak seperti yang sekarang. Kalau zaman dulu tuh saya cuman hanya hakim saya tuh 150 orang. 150 orang, yang 100 itu adalah dari umum, sedangkan yang 50 adalah dari crash program. Crash program itu adalah program yang dibentuk dulu oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan di tempat-tempat yang jauh. Karena tempat-tempat yang jauh tuh pada zaman dulu tuh tidak jarang sekali ada yang mau misalnya ke Irian Jaya, ke Papua daerah paling timur, dan ke Aceh daerah paling barat atau paling utara, ataupun Pulau Miangas, ataupun sampai ke selatan ke Pulau Rote tersebut. Sehingga dibuatlah crash program, acara crash program itu. Untuk meskipun demikian tetap saja dari peradilan yang umum, yang dari umum itu tetap bisa disebar ke seluruh. Nah, kebetulan kami di penempatan pertama memang di Pengadilan Negeri Gianyar ya. Dari kami hakim di Bali, dan juga selanjutnya ditempatkan pertama di wilayah Bali juga itu. Jadi kami bersyukur pada saat itu. Ada kelebihan dan kekurangannya kalau penempatan di tempat asal itu. Kelebihannya kita tidak banyak jadi mengeluarkan biaya kan masih di tempat kita sendiri. Lalu kekurangannya kita kurang pengalaman.
Dan untuk yang Cakim sekarang ini sepertinya tidak agak agak sulit ditempatkan di tempat yang dekat ya. Karena banyak sekali PN-PN baru yang dibentuk dan membutuhkan tenaga hakim baru untuk mengabdi. Meskipun tempat yang jauh, namun sekarang di Indonesia ini transportasi udah cukup baik. Contohnya aja di Kalimantan ini kan dulu kandangan ke bandara itu bisa sampai 6 jam. Kalau sekarang sudah tidak sampai, paling paling lama 2,5 jam. Karena memang hakim itu memang kerjanya kan pindah-pindah ya. Jadi kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan berusaha beradaptasi. Dengan beradaptasi itu kita bisa mengenal masyarakat tempat sekitar, bisa juga mengenal budaya, makanan dan segala macam, dan bisa juga sambil mencoba pariwisata dan hal-hal lain yang ada di tempat tersebut. Jadi banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita peroleh dari tour of duty ya istilahnya ini. Berarti kita tour melakukan pekerjaan tapi seperti tour gitu loh, karena kita terus berpindah-pindah dan kemungkinan kembali ke tempat tersebut tuh agak kecil karena kita kan provinsi banyak gitu Mbak. Iya Pak. Ya, ya baik. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya kepada Pak Wakil, mungkin bisa menceritakan juga pengalaman Bapak selama menjadi Cakim itu seperti apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan izin yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, dan ini adalah suatu kehormatan buat saya pada kesempatan kali ini bergabung dengan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan untuk menjadi narasumber untuk menceritakan bagaimana pengalaman kita terkait sebagai calon hakim pada waktu itu, di mana tahun 2002 saya menjadi calon hakim pada Pengadilan Negeri Pati sampai dengan tahun 2006 gitu ya, tahun 2006. Selama 3 tahun lah saya menjadi calon hakim dan akhirnya penempatan di Pengadilan Negeri Kota Baru. Dan pada saat itu berbeda ya, angkatan 17 ini saya termasuk angkatan 17, di mana angkatan 17 itu ada 2 gelombang untuk pendidikan, masing-masing gelombang itu ada 200 orang, berikutnya 200 orang. Kalau angkatan 16 sebelumnya itu kan pendidikannya itu selama 6 bulan, dan karena kita jumlahnya ada 400 orang, sehingga untuk efisiensi anggaran semuanya diklat tetapi diperpendek, yang harusnya 6 bulan menjadi 3 bulan pada waktu itu. Dan metodologi untuk pendidikan diklat calon hakim ini berbeda dengan pada saat ini. Kalau dulu ya belum ada pedoman baku seperti apa dan bagaimana untuk pendidikan dan juga pembelajaran saat calon hakim ini magang. Kalau dulu ya sesuai dengan keaktifan kita masing-masing. Kalau semakin kita aktif ya, semakin kita aktif menawarkan diri, kemudian membantu ya untuk ditempatkan di beberapa tempat atau bagian, sebagaimana kita ketahui bahwasanya untuk penempatan atau bagian daripada pengadilan ini ada kepanitraan dan juga kesekretariatan. Jadi kita yang mengatur sendiri pada waktu itu. Kita yang mengatur karena waktu itu kita cakim angkatan 17 itu ada 3 orang mengatur sendiri. Nanti saya di bagian kepegawaian berapa lama, teman saya di bagian umum berapa lama, teman saya lagi di bagian hukum berapa lama. Nanti atur-aturan di situ, jangan sampai bentrok di satu tempat. Nah, itu terus. Dan itu pimpinan dulu nggak mau tahu itu mau hakim kerjanya, cakim ini kerjanya apa dan sebagainya, dan apa yang dilakukan tuh mereka nggak mau tahu. Jadi terserah pada kita masing-masing, terserah daripada keaktifan kita masing-masing. Dan pinter-pinter kita untuk mengatur diri dan di dalam keaktifan kita untuk belajar seperti itu. Kalau sekarang kan enak mereka ya, sudah terpola, terprogram ya. Jadi berapa bulan diklat, nanti magang dan lain sebagainya. Ya kalau dulu, bahkan dulu angkatan sebelum-sebelumnya itu waktu menjadi cakim tuh ada yang cuma suruh mengelipati kertas di bagian umum untuk membuat surat itu ya, amplop surat seperti itu. Ada yang bisa nyupir, disuruh nyupir ketua atau menjemputi anaknya ketua atau wakil ketua seperti itu ya. Nah, jadi kemudian tahun 2006 itu Mbak Sofi, ya saya ingat betul. Itu waktu saya cakim tuh hanya ada 1 komputer di Pengadilan Negeri Pati waktu itu. 1 komputer, itu pun IBM
Intel Pentium 1 yang IBM kotak, kemudian monitornya ada di atas, dan itu lambat banget. Padahal waktu itu kan komputer sudah sampai pada Intel Pentium 4 kalau nggak salah. Jadi kemudian karena waktu itu kita cakim, jadi kemudian saya termasuk yang waktu itu salah satunya untuk mendukung daripada, karena sering dikasih tugas daripada teman Bapak Ibu Hakim pada waktu itu untuk membuat putusan, penetapan, bahkan kita suruh membuat berita acara sidang. Ya, karena kalau kita tidak beli komputer, pikir saya, nggak bisa kerja nih. Akhirnya beli. Nah, waktu beli, banyak teman-teman panitera pengganti yang tertarik untuk belajar. Nah, akhirnya kita mengajari mereka bagaimana menggunakan komputer. Mulai dari Windows-nya, MS Word-nya, seperti itu. Membuat putusan penetapan dengan komputer seperti apa. Kalau dulu kan masih mengerti mesin tik manual itu ya, yang panjang, yang cetak gitu kan. Nanti dia dikotak seperti itu, dikotak gitu kan. Nanti digaris untuk mengatur marginnya seperti itu. Dan tapi itu kasihkan kita sendiri ya. Jadi dulu karena kita aktif seperti itu sehingga teman-teman panitera pengganti atau yang terdorong untuk membeli komputer, kemudian mereka belajar, akhirnya mulailah mereka meninggalkan mesin tik manual ke komputer seperti itu, sampai kemudian penempatan di Kota Baru. Nah, waktu penempatan di Kota Baru bingung kita di mana itu, di pulau mana. Kalau sekarang enak, mereka ada informasi, langsung diketik PN Kandangan atau PN Ranto, langsung muncul profilnya. Kalau dulu kan internet belum semasif seperti sekarang, dan jaringan internet juga nggak seperti sekarang gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengerti di mana nih Kota Baru, polonya di mana itu, sekalinya jauh sekali itu kan ya. Sampai ke sana perjalanan. Tapi itu pengalaman dan sampai sekarang kesan yang sangat baik istilahnya. Penempatan pertama pasti sangat berkesan buat teman-teman. Dan nantinya ini yang teman-teman calon hakim yang tadi dilakukan pengukuhan 1.451 orang ini, kami ucapkan selamat dan bergabung, mudah-mudahan nanti segera ditempatkan, dan ya nanti akan merasakan seperti kami yang pernah kami rasakan bagaimana penempatan nanti tempat-tempat yang agak jauh lah, gitu Mbak Sofi. Ya, baik. Terima kasih Pak Wakil, tadi sudah berbagi pengalamannya juga kepada kami. Baik, pada teman-teman atau sahabat Rosi yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Apa ada yang ingin bertanya dulu? Dari sekian banyak pengalaman Bapak tadi sebagai seorang calon hakim, menurut Bapak pengalaman apa yang paling mengesankan atau yang paling Bapak ingat? Kepada Pak Ketua mungkin bisa berbagi pengalamannya, Pak. Ya, makasih Mbak. Ini mukanya Mbak tetap nggak kelihatan nih. Bingung juga sih. Pak Wakil juga kelihatan ini. Ya baik, kita lanjut ya. Tadi ya pertanyaan pengalaman yang paling menarik ya. Jadi sebenarnya seperti kata Pak Wakil tadi, bahwa dulu untuk cakim itu belum terpola apa aja pembinaannya. Saya di awal itu saya ditempatkan di bagian umum, terus sebenarnya banyak yang berkesan. Itu awalnya kita cuma suruh bikin amplop aja, itu. Jadi di bagian umum suruh bikin amplop dulu, amplop tuh dibuat tidak beli. Amplop itu untuk dikirim ke surat pemanggilan atau surat-surat keluar dari pengadilan. Biasanya pimpinan tuh tidak terlalu ngeh. Cuman kebetulan saya tuh dapat pemimpin ketua yang agak bagus. Jadi saya ditunjuk hakim pembimbing. Jadi saya diikut untuk bikin putusan. Jadi langsung dulu. Kalau sekarang kan ada administrasi, ada gini dulu. Nanti baru setelah kembali baru dia akan belajar bikin putusan. Kalau dulu enggak. Dulu langsung langsung saya dimintain bantuan untuk belajar bikin putusan, belajar bikin BA dan belajar bikin putusan jadi PP Meropen. Jadi dia membantu panitera pengganti dan juga membantu hakim. Nanti dinilai untuk pengusulan itu. Nanti ada ujian kode etik namanya di pengadilan tinggi. Gitu modelnya dulu, ujian kode etik. Terus setelah ujian baru nanti usulan itu berkas-berkasnya dikumpulkan untuk diusulkan sebagai hakim. Gitu. Jadi sebagai hakim itu dulu tidak terpola ya. Kalau kita tidak mau belajar pada saat itu, kita akan sulit bikin putusan. Jadi harus kita yang mencari.
Karena saya dulu memang niat pengen jadi hakim ya, jadi saya belajar gimana cara bikin putusan. Akhirnya kebetulan hakim-hakimnya mau mengajari, terutama bukan mentor dulu namanya, hakim pembimbing dulu kalau saya dulu di Tabanan tuh saya masih cakim. Yang berkesan tuh pada saat saya menjadi cakim tuh tahun 2002. Saya pegawai tahun 2000, Desember tahun 2000. Setelah tahun 2002 itu ada bom Bali. Itu kebetulan saya baru mau selesai diklat itu kalau nggak salah. Saya diangkat 2004. Ada bom Bali. Nah kebetulan ada Pak Ketua itu dan salah satu hakim itu dijadikan data sharing untuk sidang di Pengadilan Negeri Denpasar. Nah karena banyak sekali yang jadi terdakwa, banyaklah membuat putusan dan agak ramai kan, perkara itu menarik perhatian banget, dan bahkan media Australia menyoroti peradilan tersebut, di mana dulu undang-undangnya belum ada itu tipikor. Jadi undang-undang tersebut aja sudah dipermasalahkan karena berlaku surut kan. Nah saya diminta sebagai cakim mengikuti persidangan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Nah itu adalah pengalaman yang berkesan, langsung disuruh bantu bikin putusan yang sangat menarik perhatian saya itu, yaitu orang yang menyembunyikan terdakwa itu di Kalimantan. Jadi ada yang menyembunyikan itu, saya dimintain bantuan, ada sekitar 3 orang. Jadi ditambak-tambak itu di rawa-rawa itu dia kabur ke sini, ke Kalimantan. Di Kalimantan terus kita bantu bikin putusannya, karena Bapak hakimnya aja sudah kebanyakan, dulu banyak sekali terdakwanya. Itu yang paling berkesan. Dan kalau soal soal-soal yang lain, saya juga banyak berkesan karena kebetulan saya memang dapat mentor yang bagus. Jadi memang mengajari saya untuk menjadi hakim yang baik pada saat itu. Jadi tidak dicuekin, meskipun tidak terpola ya. Tidak terpola harus begini. Kalau sekarang kan ada seperti sudah terstruktur, itu bagus banget. Terstruktur jadinya bisa membuat orang tuh menjadi terprogram untuk bertindak yang sesuai. Kalau dulu nggak kesadaran. Kalau dulu emang orangnya bandel bisa jadi nakal ya. Gitu loh. Dulu emang kesadaran orang niatnya mau ngapain ini jadi hakim gitu. Sangat bagus emang yang sekarang itu. Semoga adik-adik hakim ini akan menjadi seorang hakim yang berintegritas ke depan. Amin. Jangan aneh-aneh gitu. Karena kebetulan kan mungkin gajinya sudah cukup besar. Kalau dulu gaji CPNS emang tahun 2000 nggak bisa dibandingkan dengan kurs sekarang ya. Dulu gaji CPNS cuma 700 ribu gitu. Cuma 700 ribu. Sekarang hakim aja, kalau begitu hakim dulu berapa ya? Dulu sedikit juga, hakim nggak nyampe 3 juta juga dulu. Sekarang kan udah langsung besar. Jadi tolong bukan hanya gara-gara gaji, tapi perlu diniati dari dalam hati gitu kalau jadi hakim itu. Jangan gara-gara gaji besar baru gitu. Jadi hakim yang baik dan jujur. Baik dan jujur itu menurut saya itu adalah hakim yang biasa. Memang harusnya seperti itu hakim itu. Harusnya memang seperti itu. Itu adalah hakim yang biasa itu, yang bukan luar biasa, tapi memang harusnya sikap seorang hakim itu seperti itu, menegakkan hukum dan keadilan dengan baik, mementingkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat, dan juga tetap menjaga kepastian hukum tujuannya. Ilmu juga harus banyak dipelajarin karena banyak sekali perkembangan bagi adik-adik hakim sekarang, banyak, apalagi nanti tahun 2026 tuh ada KUHP baru sudah mulai berlaku, KUHP sedang dirancang sekarang kan, baru harus banyak belajar hal-hal baru, dan juga menerapkan peraturan itu dengan hati, jangan kaku. Kita kan bukan corong undang-undang, cuma harus disesuaikan dengan porsinya gitu loh. Tapi saya yakin di pendidikan pelatihan cakim yang sekarang juga pasti udah dikasih penguatan seperti itu. Saya lihat dulu ada Pak Rocky Gerung segala macam, banyak memberikan masukan untuk buat cakim-cakim itu supaya menjadi hakim yang baik. Sekarang tinggal dari diri cakim-cakim ini yang sekarang sudah dikukuhkan dan akan penempatan ini, supaya menerapkan itu jangan hanya jadi pepesan kosong gitu loh. Jadi memang benar diterapkan, sehingga bisa bermanfaat selain bagi diri sendiri, ada kebanggaan jadi hasil dari sendiri kalau kita tuh bisa jadi hakim yang baik gitu loh. Mungkin Pak Wakil ini ada tambahan kan? Masukan. Ya kayaknya harus turun dulu nih, nggak kelihatan lama nih sama Pak Kapit. Iya, Pak. Ini Pak Wakil ya? Siap. Kalau yang menarik buat saya ya, hal yang menarik itu dulu waktu lapor ya pertama kali ya,
yang berkesan itu masih saya ingat betul tuh waktu lapor sama Pak Ketua mau melaksanakan tugas sebagai calon hakim di Pati waktu itu. Yang ditanya pertama kali ini, bisa main tenis nggak katanya? Oh, saya nggak bisa Pak, saya bilang. Saya pegang raket tenis saja belum pernah Pak, saya bilang gitu kan. Ya sudah, di sini calon hakim dan hakim harus bisa tenis gitu kan. Jadi kemudian dipinjemin lah tenis waktu itu, apa raket tenis, dan kebetulan kan lapangan tenis di depan kantor PN. Jadi hari-hari jam 2 itu suruh turun untuk latihan tenis waktu itu di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa namanya ketika kita terima SK penempatan. Itu gajinya kan seperti tadi oleh Bapak Ketua beliau sampaikan bahwasannya memang kecil waktu itu. Tapi waktu itu kita merasa besar banget waktu itu. 2.800.000-an kalau nggak salah saya ingat gaji pokok sama tunjangan waktu itu. Waktu itu di Pati itu harga 2.500 itu makan masih dapat apa tempe goreng, kemudian tehnya, kemudian nasinya pecel sama apa namanya cumi masih bisa waktu itu. Nah begitu melaksanakan tugas di Kota Baru pada waktu itu kaget. Oh sekali makan 25.000 tahun 2006. 25.000 sekali makan. Wah kalau gini nggak hidup. Sementara waktu itu kan apa rumah dinas nggak dapet. Jadi waktu itu ngekos kita, ngontrak. Itu jangan bayangin bahwasanya kontrakan kita itu bagus gitu ya. Tapi waktu itu bidakan di Banjarmasin dibidakan gitu kan, dan bidakan tuh nggak sama siapa. Kita bidakan itu waktu itu berbagi sama teman-teman ya apa namanya yang apa wanita-wanita malam yang PK, karena waktu di Kota Baru kan daerah tambang begitu kan. Jadi kalau itu dibidakan kos-kosan itu bergabung sama PK, pemandu karaoke malam itu kan. Jadi mereka jam 10 baru berangkat, nanti jam 4 baru pulang, nanti suaranya duduk-duduk, pokoknya seperti itu. Karena waktu itu kan kos-kosan dari kayu. Itu 500.000. Nah, coba bayangin. 25.000 sekali makan, 500.000 bayar kosnya, itu udah habis gaji ini, kita mau gimana gitu kan. Jadi benar kata Bapak tadi, Pak Ketua, banyak sekarang sudah gede, sudah beda dengan seperti dulu gitu kan. Ya, sehingga waktu itu saya pertama kali kalau kayak gini saya nggak bisa bertahan hidup nih dengan gaji sekian, sementara saya apa namanya harus membayar 500.000, saya punya kewajiban untuk ngirim uang kepada orang tua, kepada adik-adik, nggak cukup nih. Supaya cukup seperti apa? Jadi waktu itu begitu datang saya beli mie 1 dus gitu kan. Nah, mie 1 dus. Nah, itu makannya mie. Jadi sampai teman-teman itu kadang tanya, meledek nih. Itu teman-teman Pak Fahmi segala macam, Arum yang wakil Barabe itu beliau. Om, mie-nya masih ada nggak katanya? Kalau ada minta segala macam. Itu saya meledekkan buat mereka karena memang saya waktu itu ya untuk menghemat aja supaya kita masih bisa bertahan hidup. Jadi apa namanya sekarang dengan gaji yang sekarang ada seperti tadi Pak Ketua sampaikan, ya kita bersyukur banget lah istilahnya apa yang sudah diberikan oleh negara kepada kita ini sudah cukup lah, ya cukup besar. Kita tidak usah terlalu istilahnya menginginkan yang berlebih sesuai dengan melebihi daripada gaji kita. Karena seperti tadi sampaikan oleh Pak Ketua MA saat pengukuhan calon hakim tadi ya, beliau kan kenapa perbuatan tercela timbul itu karena adanya kebutuhan, karena keserakahan, dan ada kesempatan. 3 hal itu. Ya, karena kebutuhan nggak cukup dengan yang ada, pengen lebih gitu kan, sehingga memicu kita untuk serakah. Nah, kemudian ada kesempatan, sehingga ada kesempatan, kemudian kita melakukan perbuatan tercela. Makanya penting kita ini satu, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kita berupa gaji dari negara kepada kita. Itu harus kita syukuri. Ya, agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah ditanya tentang tenis, yang kedua kaget ketika hidup di Kalimantan Selatan itu sekalinya biaya hidupnya besar sekali, terutama di Kota Baru pada waktu itu ya. Nggak tahu sekarang seperti apa. Kalau di Banjarmasin atau Kandangan murah lah sekarang ya, masih murah gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Wakil.
Ini sepertinya Pak Ketua lebih dulu meninggalkan live karena mungkin beliau sedang ada kesibukan ya Pak ya, di Oke. ada acara. Mungkin kita langsung lanjut aja bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, disilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Apakah ada yang ingin bertanya kepada teman-teman yang masih bergabung pada live kali ini? Sebelum closing aja deh Pak, saya ingin Bapak menyampaikan closing statement dan memberikan pesan kepada teman-teman Cakim yang sebentar lagi akan mengemban tugas sebagai seorang Cakim. Dan kebetulan juga kan mereka hari ini telah dikukuhkan ya Pak ya menjadi seorang hakim. Menurut Bapak bagaimana Pak closing statement dan pesannya kepada teman-teman Cakim? Ya, jadi mereka ini kan terutama angkatan 8, angkatan 9 yang baru saja tadi dikukuhkan merupakan lulusan-lulusan terbaik dan juga dalam rekrutmen dan juga lulusan-lulusan terbaik di dalam diklat calon hakim yang sudah terpola, terprogram secara sistematis dan struktur seperti itu. Jadi mereka tentunya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik daripada kami pada waktu itu. Nantinya mereka akan dihadapkan pada suatu keadaan ketika mereka nanti akan menjadi hakim. Bahwasanya nanti mereka ada sekarang ini kan harus sebagai hakim ya harus melakukan apa yang telah digariskan oleh pimpinan. Jadi mana pimpinan Mahkamah Agung, terutama Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ya sekarang kan lagi menggalakkan adanya AMPUH itu kan, akreditasi mutu pengadilan unggul dan tangguh gitu. Nanti mereka akan menjadi apa namanya audit internal ya dan sebagainya. Kemudian nanti mereka akan menjadi hakim pengawas bidang ya. Terus kemudian dalam WBK mereka akan menjadi koordinator area ya. Nanti masih ada tim lagi misalkan akan menjadi tim MONEF, tim telah eksekusi dan lain sebagainya. Banyak yang selain tupoksi mereka menerima, memeriksa, mengadili perkara, tapi ada tugas-tugas administratif lainnya yang harus mereka kerjakan. Nah, kami harapkan nanti mereka tentunya teman-teman hakim ya jangan sampai kemudian tugas saya ini cuma untuk memeriksa, menerima, mengadili, Pak, tidak ada yang itu untuk koordinator area ZI dan sebagainya seperti itu. Nah, jangan ada seperti itu nanti. Jangan merasa terbebani menjadi sebuah beban buat mereka. Ya, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, dengan penuh keikhlasan. Ya, nanti kita akan bisa mengambil manfaatnya. Karena setiap sesuatu yang kita kerjakan pasti ada manfaat buat kita, buat diri kita pasti ada manfaatnya. Ya. Bukan untuk orang lain, tetapi adalah segala sesuatu yang akan kembali kepada diri kita. Ya, semakin kita aktif, misalkan, ya, di dalam menyusun sebuah putusan seperti baik pidana ataupun perdata, ya, misalkan dalam suatu majelis, misalkan, tidak usah menunggu nanti ditunjuk oleh ketua majelisnya, kamu nanti yang buat putusan, ya, nggak usah. Kalau perlu langsung kita tawarkan, saya buat putusan ini, biar saya membuat putusan ini. Saya yang biar membuat penetapan ini misalkan. Semakin kita sering, semakin kita terlatih, semakin kita terasah, nanti pengetahuan dan pengalaman kita itu akan semakin baik. Seperti itu. Dan manfaatnya kembali kepada kita. Bukan kepada orang lain, tapi kembali kepada kita sendiri. Jadi seperti itu harapan kami buat nanti teman-teman daripada hakim-hakim yang akan melaksanakan tugas di tempat-tempat yang baru. Dan tentunya ya nggak usah mengeluh, semuanya dengan perlu proses ya untuk sampai kepada tahap yang seperti sekarang. Mereka harus terlebih dahulu ya harus bersedia ditempatkan di daerah, di pengadilan-pengadilan negeri yang jauh daripada mungkin ibu kota provinsi, ya jauh daripada ibu kota negara, mungkin dia harus menyeberangi sungai, menyeberangi laut, harus mendaki gunung, menurunin bukit seperti itu. Tapi semuanya akan berproses. Bahwasanya teman-teman dulu, bahkan yang mulia para hakim agung sekarang ini, dulu juga mengalami hal yang serupa. Bahkan keadaannya mungkin sarana transportasinya mungkin lebih parah daripada kita, ya. Tidak sebaik daripada kita sekarang, ya. Mereka pasti berproses seperti itu. Nah, tentunya bersabar sampai tahap ini nanti insya Allah dari desa ke kota-kota seperti itu.
dan harus siap mental. Ya, nanti sampai di sana harus siap mental. Karena selama menjadi hakim kan tidak ada orang yang mungkin menawarkan sesuatu. Ya, nanti begitu menjadi hakim, mungkin ada ketika mengadili suatu perkara akan menawarkan, mengiming-imingi, menjanjikan, akan menghubungi kita. Nah, harus siapkan mental kita, harus siapkan iman kita, integritas kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hakim ini sebaik mungkin. Mungkin seperti itu, Sofi. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil, Bapak Eko Setiawan SIMH yang telah hadir pada hari ini sebagai narasumber dalam program Rosi. Dan juga terima kasih kepada sahabat Rosi yang telah bergabung di live IG Pengadilan Negeri Kandangan. Jangan lupa ikuti terus live IG program Inovasi Agen Perubahan tahun 2025, yaitu Rosi Ruang Informasi dan Edukasi pada hari Jumat pukul 15.00 sampai dengan 15.30 WITA. Dan jangan lupa juga follow Instagram Pengadilan Negeri Kandangan @pnkandangan untuk mendapatkan banyak informasi tentang kegiatan kantor kami. Baik, mungkin itu saja live kita pada hari ini. Saya Sofia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam Rosi. Keadilan itu datang dari hati. Setiap langkah Rosi penuh dedikasi. Bersama dalam harmoni untuk pelayanan, menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi, karena Rosi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan Negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan pasti.